musim panas itu identik dengan hama ya. Jadi jambu di depan ini kalau rada matang sedikit suka diuletin, makanya belum terlalu matang ini ya tuh. Waduh nih, belum terlalu matang, nggak mau dipetik. Nah, biar kemakan, biar nggak terlalu keras, kita jadikan manisan jambu batu. Oke, siapa yang mau tahu? Ayo ikut denganku. Pertama-tama kita siapkan ini buah yang akan dijadikan manisan ya. Kita cuci bersih. Setelah itu kita siapkan air dengan campuran garam. Tidak perlu pakai setelah itu kita mulai dengan mengupas kulit dari buah ini dan kita akan masukkan ke dalam sini ya. Setelah jambu dicuci ya, terus kita kupas dan kita belah-belah menjadi kecil-kecil. Dan kalau lebih enak sebenarnya lebih enak sebenarnya bijinya juga diambil, tapi untuk kesehatan jadi bijinya kita buang saja. Oke, kita buat ini untuk membuat manisan manisan jambu biji. Nah, jadi karena jambu bijinya banyak, saya mau buat dua model. Ini kurang lebih 100 ya, 100 mg, lalu diaduk-aduk ya, diaduk-aduk. Ini nanti setelah mendidih kita diamkan dulu dan akan dicampur dengan menggunakan vinegarnya buatan sendiri, yaitu vinegar jeruk lemon ya. Jadi kita membuat manisan jambu batu atau jambu biji dengan menggunakan vinegar jeruk lemon. Oke. Selanjutnya kita aduk-aduk terus sampai benar-benar kalis ya, sampai benar-benar gulanya nggak ada, gulanya benar-benar kecampur dan mendidih. Kita tunggu mendidih sendiri. Setelah itu kita diamkan berapa saat sampai kondisinya menjadi dingin. Ini udah ada 1 jam ya, direndam di air garam. Maksud dari tujuan direndam dengan air garam adalah untuk mencegah adanya bakteri atau bibit dari hama ya. Khawatir masih ada yang hidup. Soalnya kan ini kebetulan banyak diambilin itu karena semakin matang dia akan diuletin, yaitu fenomena ketika musim kemarau tiba. Jadi buah tuh disenengin sama hama ya. Padahal ya mungkin karena manisnya, bukan padahal ya. Mungkin karena terlalu manisnya, saking manisnya makanya disenengin sama hama gitu ya. Nah, karena banyak khawatir nanti ada anak kecil yang pingin, saya buat
dua macam model, satu manisan, satu lagi asinan. Asinan udah pasti kan berarti pakai cabai rawit. Kita pakai cabai rawitnya, cabai rawit yang jadi ya, yang pakai cabai rawit bubuk aja. Jadi kita cari yang simpel-simpel saja. Oke, lanjut. Nah, sudah mendidih, kita matikan ya. Kita diamkan sampai hangat suam-suam kuku. Nanti kita beri cuka atau vinegar. Vinegar buatan sendiri, yaitu dari kombucha jeruk lemon ya. Nah, biar cepet dingin ya, kita pergunakan wadah yang rada lumayan lebar ini ya. Kita angin-anginkan dulu. Oke. Nah, kita mulai masukkan jambunya ya ke dalam cairan gula, larutan gula. Larutan gula. Oke. Nah, ini bisa dijadikan apa ya namanya, ide jualan di kondisi hawa panas. Ini bisa dijadikan salah satu alternatif jualan sehat, murah meriah. Ya, jadi daripada jamunya terbuang-buang karena busuk dimakan sama ulat, jadi lebih baik ketika masih muda, dalam kondisi masih segar, masih mengkol, dijadikan manisan atau dijadikan asinan ya. Setelah dijadikan manisan atau asinan, dimasukkan ke dalam wadah dan dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi kalau ada yang mesen via Gojek atau apa, bisa langsung diambil dalam kondisi segar karena dari dalam kulkas. Nah, demikian. Selanjutnya kita diamkan sampai benar-benar dingin. Nanti akan saya campurkan dengan menggunakan vinegar dari jeruk lemon buatan atau handmade. Oh iya, handmade, homemade. Salah. Nah, diaduk-aduk ini ya jambunya ya, sampai benar-benar terendam larutan gula. Oke. Nah, ini kebetulan aku kemarin ke swalayan nemu ini, jadi kepikiran bikin asinan jambu kelutuk ya, atau jambu batu atau jambu biji. Nah, ini apa namanya, bumbu siap pakai ya. Nah, jadi akan saya buat dua metode ya, satunya asinan, yang satunya lagi manisan jambu. Oke, nanti kita pergunakan ya. Selanjutnya kita diamkan dulu. Oh ya, takut nanti, kita cari tutupnya dulu ya. Mungkin kita skip dulu ya selama pendinginan, jadi direndam dulu. Oh ya, jangan sampai lupa bahwa kita juga untuk mencegah terjadinya hal-hal oksidasi ya, terjadinya oksidasi dari pemeraman air gula ini dengan buah, khawatir ada oksidasi, maka
utamakan pergunakan pakai sendok yang terbuat dari plastik atau dari kayu ya. Jangan sampai memakai yang berlogam. Oh ini maaf ya, ini kebetulan tutup besarnya kita nggak punya yang tidak logam, jadi bisa ketemunya. Tapi ini tidak langsung bersentuhan dengan buahnya. Oke, kita skip dulu. Nanti kita tunggu sampai benar-benar dingin. Minimal suam kuku ya. Barusan dimasukin vinegarnya. Ini vinegar home industry atau buatan sendiri atau handmade. Ini buatan sendiri ya. Saya buat dari tanggal 5 bulan 8 2024. Dari lemon. Kombucha jeruk lemon ya. Karena kalau kombucha itu ukurannya hanya 2 minggu, ini sudah 1 bulan lebih. Oke, kita skip dulu ya. Untuk buat asinannya pakai bumbu yang sudah jadi biar gampang. Nah ini asinannya sudah jadi ya, sudah suam-suam kuku. Aku akan tambahkan dengan kombucha jeruk lemon atau vinegar, asam vinegar buatan rumahan atau buatan sendiri. Lalu biasakan menggunakan sendoknya dari plastik. Nih, lihat ini mama kombuchanya atau Scooby-nya. Wah, tebal sekali ya. Senang sekali melihatnya. Jadi untuk mencegah ada ini, kita harus kasih disaring. Sesuai selera ya, karena saya nggak terlalu suka terlalu asam ya, jadi hanya 4 sendok ya. Setelah dicampur tadi dengan bumbu dan dikasih kombucha jeruk lemon atau vinegar jeruk lemon, setelah itu kita akan masukkan buahnya. Dan tadi memang udah dari awal diniatkan untuk dibagi menjadi 2 ya, yang satunya pedas dan yang satunya manisan biasa. Oke, nah ini jadi ya yang asinan. Ini asinan atau manisan pedas. Ini di satu tempat. Kita tutup dan akan disimpan di dalam kulkas. Nah, untuk yang manisnya aku akan masukkan ke dalam wadah plastik seperti ini ya, yang banyak dijual di warung-warung plastik ya. Ini nggak niat dijual juga sih, cuma ada niat mau dibawa ketika nanti ngantor. Jadi untuk kita persembahkan ke teman-teman di kantor gitu ya. Nah, jadi ada yang manis dan ada yang pedas. Dengan begitu mudah ya nanti dibawanya. Ini bisa dijadikan ide jualan saat musim kemarau atau musim panas ya. Kalau udah dimasukin ke dalam kulkas akan maknyus rasanya. Oke, semoga jadi
inspirasi bagi para rekan-rekan semua yang selalu di rumah ya. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa untuk ide jualan ya. Kebetulan ini bekas salad ya yang didaur ulang. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam kulkas dan bisa dikonsumsi. Kalau dari dalam kulkas bisa sampai seminggu, tapi kalau di luar ya sekitar 2 hari bisa kuat. Oke, gitu ya. Semoga bisa menjadi ide bagi teman-teman semua. Ya, seperti ini untuk sementara aja. Nanti bisa tinggal diambil ketika sudah dingin atau dalam kondisi haus ya. Oke, demikian.